Halo Sobat HMP dan ketemu lagi dengan saya Endro yang akan menemani Sobat HMP semua dimanapun Anda berada dalam HMP Talks edisi ke-9. Di edisi ke-9 ini kami mengangkat tema kekerasan seksual di lingkungan kampus. Tahukah Sobat HMP semua bahwa menurut Komnas Perempuan, kekerasan seksual di lingkungan pendidikan antara tahun 2015 sampai 2021 paling banyak terjadi di perguruan tinggi atau universitas, di mana 35% kasus kekerasan seksual yang terjadi dilaporkan ke Komnas Perempuan. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai kekerasan seksual di lingkungan kampus dengan dua narasumber yang sudah hadir pada saat ini. Yang pertama ada Dwi Okta Amalia SKM yang merupakan founder PIK R Rumpan FMUI dan juga selaku Ketua HMP FMUI 2022. Dan narasumber kedua kita adalah Natasha Octavia Yostiadiananda yang merupakan Ketua MPM IMF FMUI. Baik, kita sambut kedua narasumber kita. Yang pertama ada Kak Dwi Okta Amalia. Halo Kak Okta. Halo Kak Indro. Oke, dan yang kedua narasumber kita adalah Kak Natasha Octavia. Halo Kak Natasha. Halo Kak Indro. Halo, gimana nih Kak Okta kabarnya dan Kak Natasha kabarnya gimana nih hari ini? Ya, Alhamdulillah sehat Kak. Ya, Alhamdulillah. aku juga puji Tuhan sehat ya. Hari ini tadi pagi lumayan cerah, tapi sekarang sudah mendung lagi ya, sudah hujan. Iya betul ya. Tadi siang masih cerah dan sekarang sudah turun hujan. Oke, semoga tetap dalam kondisi yang prima dan sehat ya dan juga aman. Oke, kita akan berbincang-bincang dengan dua narasumber kita hari ini. Yang pertama kita akan berbincang-bincang dulu nih dengan Kak Okta. Oke, Kak Okta mungkin bisa diperkenalkan lagi nih kepada sobat HMP nih Kak Okta. Mungkin dari kesibukannya saat ini, kemudian apa yang pendidikannya dan lain sebagainya. Baik, makasih Kak Indro. Halo Sobat HMP dimanapun berada, nama saya Dwi Okta Amalia, biasa dipanggil Okta. Saya mahasiswa FKM UI, program S2 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Peminatan Kesehatan Reproduksi Angkatan 2021. Sebelumnya saya juga alumni dari FKM UI, saat S1 mengambil minatan Kespro, dan pada tahun 2010 memang pernah menginisiasi berdirinya salah satu lembaga kemahasiswaan di FKM UI, yaitu PIK R Rumpan FKM UI yang juga bergerak di bidang kesehatan reproduksi remaja. Ya, saya saat ini bekerja di Kementerian Kesehatan di Direktorat Gizi dan KIA. Oleh karena sedang tugas belajar, saat ini saya berfokus pada studi dan saya juga melakukan beberapa kegiatan volunteer. Salah satunya diamanai sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana FMUI periode 2022. Dan aktivitas lainnya juga menjadi sekretaris untuk bidang Kespro di salah satu lembaga konsultan kesehatan. Oke, menarik sekali ya aktivitas dari Kak Dwi Okta ini. Oke, mungkin kita akan tanya-tanya nih seputar dengan kekerasan seksual di lingkungan kampus nih. Mungkin kan Kak Okta juga sebagai orang yang concern kepada kesehatan reproduksi ya, karena memang bidang pendidikan dan juga pekerjaan juga berkaitan dengan hal itu. Oke, mungkin Kak Okta terkait dengan kekerasan seksual itu apa sih Kak? Ya, jadi memang saat ini semakin marak ya pemberitaan tentang kekerasan seksual ini ya. Jadi kekerasan seksual, apalagi yang di lingkungan kampus ya, beberapa tahun terakhir juga cukup banyak ya beritanya, kita bisa lihat di media massa dan mungkin juga yang terjadi di sekitar kita ya, teman-teman mahasiswa. Sebetulnya kalau kekerasan seksual ini kita bisa merujuk ke beberapa peraturan yang ada di Indonesia ya. Salah satunya terkait dengan Undang-Undang RI untuk tindak pidana kekerasan seksual ya tahun 2022. Nah, namun mungkin karena kita saat ini skupnya di dalam lingkungan kampus, mungkin saya akan merujuk ke salah satu peraturan dari Permendikbudristek ya nomor 30 tahun 2021. Dari situ disebutkan bahwa memang kekerasan seksual ini sebagai perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan atau juga menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang ya. Ya ini juga akibatnya juga antara lain terkait dengan fisik, psikis dan juga terkait dengan kesehatan reproduksi seseorang. Dan untuk kekerasan seksual ini lebih lanjut juga diatur tadi di Permendikbudristek ya. Itu banyak sekali jenisnya, mungkin kalau teman-teman juga bisa lihat ya. Kalau di Permendikbud itu memang merinci ada 21 jenis kekerasan seksual.
Ya, jadi teman-teman mungkin nanti bisa juga membaca, dan kita juga patut menyambut baik ya, karena di UI sendiri itu sudah ada peraturan rektor UI ya, nomor 91 tahun 2022. Nah, di dalam Rektor ini juga disebutkan tuh apa saja jenis kekerasan seksual. Ya, jadi untuk kekerasan seksual ini juga selain diatur melalui undang-undang, juga diatur melalui Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Di situ dirinci ada 21 jenis kekerasan seksual. Dan kemudian kita juga patut menyambut bangga di UI sendiri itu sudah ada peraturan rektor nomor 91 tahun 2022. Nah, di dalamnya juga diatur terkait dengan 25 jenis kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual ini bisa mencakup verbal, non fisik ya, fisik, kemudian juga terkait dengan teknologi, informasi dan juga komunikasi. Mungkin kita mungkin tidak cukup banyak waktu untuk membahas satu persatu jenis kekerasan seksual, tapi karena ini teman-teman mahasiswa sangat dianjurkan ya untuk bisa memperbanyak wawasan kita, salah satunya dengan membaca peraturan-peraturan tersebut. Kenapa? Karena kita agar memiliki pemahaman yang lebih komprehensif gitu ya terkait dengan jenis-jenis kekerasan seksual. Dan sebetulnya intinya ya kekerasan seksual itu adalah adanya pemaksaan atau penguasaan terhadap orang lain untuk terlibat di dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Artinya di situ tidak ada consent atau tidak ada persetujuan dari korban. Nah, di situ juga korban merasa dalam situasi yang tidak aman dan juga tidak mampu untuk menolak. Mungkin itu ya, Kak, intinya dari kekerasan seksual. Oke, kalau kita mengetahui lebih lanjut terkait dengan kekerasan seksual itu memang banyak banget ya berarti jenisnya ya. Oke, Betul, Kak. mungkin untuk situasi kasus kekerasan seksual di lingkungan itu sendiri gimana sih Kak? Saat Ya, ya, kekerasan seksual ini kan bisa terjadi di mana saja ya Kak ya. Salah satunya di lingkungan pendidikan gitu. Namun memang yang kita lihat saat ini bisa kita bilang fenomena gunung es ya. Jadi permasalahan yang sesungguhnya itu data yang real itu kita tidak ketahui gitu. Berapa sih jumlah kekerasan seksual yang terjadi di kampus gitu. Karena memang umumnya kasus kekerasan seksual ini banyak yang tidak dilaporkan atau tidak dilakukan pengaduan gitu. Ya karena kan kita tahu ya masyarakat kita ya membicarakan seksualitas ini kan dianggap masih tabu gitu. Jadi kemudian ada lagi victim blaming yang kalau korban melapor justru dijadikan salah korban ya gitu. Anggapan-anggapan seperti itu akhirnya membuat korban tidak melaporkan. Belum lagi dukungan buat korban itu juga masih kurang ya, masih terbatas. Apalagi kalau di perguruan tinggi itu belum ada payung hukumnya gitu. Jadi semakin banyak lagi nih kasus-kasus yang mungkin tidak terlaporkan. Nah, mungkin tadi Kak Endro juga di awal sudah menyebutkan ya, kasus kekerasan seksual itu yang dilaporkan, ini yang dilaporkan saja ke Komnas Perempuan itu ada 35% kasus itu terjadi di perguruan tinggi gitu. Jadi ada tuh, Komnas itu punya datanya, terpilah ya, di semua jenjang pendidikan tinggi dari anak usia dini sampai pendidikan tinggi, nah itu ternyata paling banyak di perguruan tinggi, di kampus. Ada 35% kasus kekerasan seksual yang dilaporkan dalam rentang waktu 2015 sampai 2021 gitu. Dan yang paling miris adalah kalau dilihat lagi dari semua datanya ya, di semua pendidikan dari usia dini sampai perguruan tinggi itu 77% itu pelakunya itu adalah orang-orang yang harusnya memberikan perlindungan gitu. Harusnya jadi panutan gitu. Jadi 77% pelakunya itu ada guru, ada ustadz, ada kepala sekolah, dan juga ada dosen. Jadi saya pikir ini cukup memprihatinkan ya, karena harapannya kita kan di lingkungan pendidikan kan bisa memberikan perlindungan dengan aman ya untuk semua anak didiknya ya. Nah, kemudian ada lagi studi lainnya nih Kak Indro. Jadi ada salah satu studi menyebutkan 40% dari 304 mahasiswa itu di suatu perguruan tinggi negeri itu pernah mengalami kekerasan seksual. Kemudian lebih lanjut lagi ada dari studi testimoni dari 174 orang mahasiswa itu di 79 kampus di 29 kota itu memang kekerasan seksual tidak hanya terjadi di lingkungan kampus tapi juga ada di tempat magang, ada di rumah dosen, kemudian ada juga yang terjadi di luar kampus. Nah, berapa korbannya? Ya, ternyata ada 172 mahasiswa yang pernah menjadi korban, ada satu dosen dan juga ada staf dari tenaga pendidik yang menjadi korban. Dan dari semua korban, 89% itu adalah
perempuan. Jadi memang ini cukup memprihatinkan ya datanya ya. Ternyata lebih lanjut lagi nih kan, ada dari Ditjen Diktiristek ya, tahun 2020 itu juga didapatkan bahwa 77% dosen itu tahu gitu, menyatakan pernah terjadi kekerasan seksual di kampusnya. Tapi 63% dari mereka itu tidak melaporkan gitu. Jadi bisa dikatakan ya, dari data-data yang ada ini ya, bisa kita bilang bahwa kita tuh saat ini mungkin ya memang benar itu berada di dalam situasi darurat kekerasan seksual gitu di lingkungan perguruan tinggi. Dan ini yang harusnya memang jadi perhatian banyak pihak ya, tidak hanya pemerintah tapi juga pimpinan perguruan tinggi dan juga seluruh sivitas akademika di lingkungan pendidikan. Begitu Kak Indro. Oke, iya cukup miris ya bahwa Indonesia bisa disebut darurat kekerasan seksual karena memang dari data yang sudah disebutkan, kemudian studi yang sudah dilakukan itu memang mungkin baru di puncak ya kak ya, baru di yang terlihat, yang belum terlihatnya itu yang belum digali lagi itu pasti biasanya akan lebih banyak lagi ya kak ya. Lebih banyak Kak. Ah, betul. Terus tadi juga berkaitan dengan lingkungan pendidikan yang mana pelakunya itu malah kadang-kadang ada dosen sendiri atau ustadz atau orang yang punya peran penting ya di lingkungan tersebut tuh. Kemudian kenapa sih kak kekerasan seksual itu dapat terjadi di lingkungan kampus yang padahal notabene di kampus itu adalah orang-orang yang berpendidikan ya, berpendidikan tinggi gitu. Dan malah tadi yang disebutnya juga dilakukan oleh dosen. Iya. Iya, padahal kan kita anggapnya perguruan tinggi kan ya, kalau warganya kan punya intelektualitas yang tinggi ya Kak Indro ya. Betul. Harusnya dari segala bentuk diskriminasi apapun termasuk kekerasan seksual. Tapi ternyata memang kenyataannya makin banyak pemberitaan artinya kan semakin banyak ya. Dan harapannya bisa akan terus ini nih korban juga bisa dibantu ya, dalam artian tidak lagi tuh ada diskriminasi, ada stigma gitu ya. Dan harapannya dari kampus juga bisa melindungi korban gitu. Nah, kenapa sih kekerasan ini kerap terjadi di kampus ya? Mungkin diantaranya adalah terkait dengan relasi kuasa. Jadi ada ketimpangan relasi kuasa. Jadi terlihat dari ada hubungan kuasa yang lebih tinggi nih antara pelaku sama korban. Nah, kekerasan ini jadi kalau si posisi kuasa dari pelakunya lebih tinggi, nah ini sangat rentan untuk peluang terjadinya kekerasan terhadap korban. Jadi korban ini karena tadi ada relasi kuasa, ada ketimpangan, jadi si korban itu cenderung tidak akan melaporkan gitu atau memproses kejadian yang dialaminya gitu. Dan pelaku ini juga sebetulnya dia tahu gitu, karena dia punya kuasa yang lebih tinggi, dia merasa bahwa korban tidak akan melaporkan seperti itu. Jadi itu dari segi adanya ketimpangan relasi kuasa. Dan kalau tadi mungkin data dari Komnas itu lebih ke dosen ya, lebih ke guru. Nah, ternyata ini di mahasiswa pun pelakunya juga ada mahasiswa Kak Indro. Jadi entah itu dari pemimpin organisasi tertentu ya, atau mungkin kepala departemen atau apa yang memang punya kuasa gitu di dalamnya antara hubungan dengan pelaku dengan si korban. Nah, selain kalau tadi kita lihat relasi kuasa ini juga bisa dilihat tidak hanya dari struktur yang tadi ya, tapi juga antar mungkin contohnya sama mahasiswa, tapi pelakunya ini merasa punya hak, tidak merasa bersalah kalau dia melakukan kekerasan seksual. Nah, ini kemudian yang kedua yang mungkin cukup krusial juga di Indonesia ya, kita tuh masih ada gitu terjadi ketidaksetaraan atau ketimpangan gender gitu ya, dan apalagi didukung sama budaya patriarki kita yang mengakar di masyarakat. Jadi kalau konstruksi sosial kita tuh menganggap bahwa laki-laki itu yang lebih berkuasa ya dibanding dengan perempuan, bahkan ya ada keyakinan juga di masyarakat kalau perempuan itu ada di posisi yang kedua gitu, nomor 2 gitu. Jadi mungkin laki-laki merasa lebih berkuasa, punya hak terhadap perempuan. Nah, ini juga salah satu mungkin penyebab yang terjadinya kekerasan seksual tersebut. Karena kalau tadi kita lihat kan datanya ya, kebanyakan memang kasusnya itu dialami oleh perempuan sebagai korban. Meskipun tadi juga ada sebetulnya korban laki-laki juga ada, tapi memang dari data studi tadi tidak terlalu banyak gitu. Tapi tetap ada. Nah, kemudian tadi yang saya sebutkan sebelumnya di awal juga ada victim blaming ya. Jadi kalau korban itu melaporkan justru nanti dapat stigma gitu, disalahkan gitu sama masyarakat, sama sekitar gitu. Nah, ini
yang makanya menyebabkan juga mungkin kekerasan seksual itu tetap ada gitu, tetap langgeng gitu. Jadi ini sebenarnya yang harus kita putus ya, rantai kekerasan seksual ini. Dan ternyata memang intelektualitas ataupun deretan gelar itu tidak menjamin gitu seseorang itu untuk tidak melakukan kekerasan seksual itu. Jadi saya pikir itu beberapa penyebab, dan mungkin tantangan lainnya kita di kampus itu Kak Endro, mungkin dari mahasiswanya sendiri ya, mungkin masih ada kurangnya pemahaman dari mahasiswa. Nah ini juga yang harus terus diedukasi nih di lingkungan kampus ya, bagi apa itu kekerasan seksual, bagaimana cara mencegah. Jadi dia juga tahu gitu loh. Oh kalau saya mengalami ini, loh ini ternyata termasuk pelecehan, ini ternyata termasuk kekerasan seksual. Nah seperti itu, pemahaman seperti itu yang akhirnya nanti bisa mendorong teman-teman untuk lebih paham gitu, dan akhirnya bisa melakukan pencegahan atau mencari pertolongan gitu saat menjadi korban seperti itu, Kak Indro. Oke, baik Kak Okta. Tadi kita sudah banyak mendapatkan informasi ya tentang bagaimana kekerasan seksual itu dan bagaimana situasinya di perguruan tinggi atau di lingkungan kampus di Indonesia. Terus kemudian nih Kak, apa sih dampak dari tindakan kekerasan seksual itu sendiri, khususnya bagi korban ya Kak? Ya, jadi kekerasan seksual ini memang berdampak negatif ya terhadap korban atau penyintas ya. Ini sangat beragam memang, tergantung dari derajat keparahannya dari situasinya ya. Dan memang ini kerugiannya itu nggak main-main ya Kak ya, tidak hanya secara fisik tapi juga psikologi, sosial, juga bahkan ekonomi gitu. Kalau misalnya secara fisik gitu, kekerasan seksual ini akibatnya misalnya terhadap kesehatan reproduksi, misalnya risiko kehamilan, terinfeksi IMS ataupun HIV/AIDS, dan juga dampak fisik lainnya ya selain perlukaan dan lain sebagainya itu. Nah kemudian karena kekerasan seksual ini menyerang martabat ya Kak ya, atau harga diri dari seseorang, jadi korban itu akan kerap menyalahkan dirinya sendiri gitu, merasa malu, kemudian juga merasa tidak berharga, dan akhirnya ya dia juga akan kehilangan kepercayaan gitu terhadap orang lain. Nah ini juga karena adanya yang tadi stigma negatif terhadap korban, jadi kecenderungan masyarakat untuk menyalahkan korban itu sendiri. Nah korban juga bisa mengalami seperti kecemasan, depresi, ataupun gangguan stres pasca trauma. Ini korban juga cenderung akan menarik diri dari lingkungan, dan juga nanti itu bisa juga korban mengalami kesulitan gitu dalam membangun hubungan sosial. Nah ini yang akibatnya akan berpengaruh terhadap pendidikan si korban ini gitu. Nah untuk trauma psikologis yang hebat ini bahkan bisa mendorong korban ini untuk melakukan tindakan bunuh diri gitu. Jadi memang dampaknya cukup serius ya Kak Indro ya. Pemulihan juga buat korban dari pengalaman tersebut juga tidak mudah. Ini butuh proses yang panjang. Jadi memang butuh penanganan komprehensif gitu supaya korban itu bisa kembali merasa aman, bisa kembali menerima dirinya secara utuh gitu Kak Indro. Iya, betul banget ya, terkait dengan stigma negatif di masyarakat itu malah membuat korban menjadi merasa itu adalah aib yang tidak boleh orang lain tahu gitu ya. Akhirnya malah dia menjadi tidak melapor dan juga pelakunya tidak ditindak ya gitu ya Kak. Oke, terus gini Kak, eh, apa sih peran yang dapat kita lakukan ya sebagai mahasiswa, terutama dalam mencegah terjadinya tindakan kekerasan seksual di lingkungan kampus? Iya, jadi untuk pencegahan ini memang sangat penting mahasiswa ya tentunya Kak, selain perlu ada kerjasama dengan pihak lainnya, mahasiswa ini diharapkan sebagai agent of change ya tentunya untuk bersama-sama juga mencegah kekerasan seksual. Mungkin yang kalau menurut saya yang pertama itu Kak, penting sekali pemahaman bodily autonomy. Bodily autonomy ini artinya kita punya hak atas tubuh kita gitu. Jadi tidak ada seorang pun yang berhak untuk melakukan kekerasan ataupun pelecehan gitu, pemaksaan terhadap kita, karena diri kita itu berharga gitu. Jadi kita punya hak untuk menolak, untuk bertindak tegas terhadap segala bentuk tindak kekerasan atau pelecehan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus sadari betul pentingnya sebagai mahasiswa ya, pentingnya
awareness, perspektif, kemudian juga kita harus sadar gitu terhadap isu kekerasan seksual yang terjadi gitu loh. Kawan-kawan mahasiswa agar lebih aktif lagi mencari informasi, kemudian juga upgrade wawasan kita supaya kita juga bisa lebih peka gitu, lebih tanggap gitu terhadap isu atau ancaman kekerasan seksual ini. Cari pengetahuan sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian terkait informasi kesehatan seksual dan reproduksi, terkait dengan informasi layanan lembaga yang ada di kampus, kemudian juga bisa manfaatkan layanan-layanan konseling yang tersedia di kampus. Dan di UI juga sudah ada kan layanan untuk konseling ya, untuk mahasiswa. Kemudian yang ketiga, kita bisa terlibat di dalam kegiatan-kegiatan pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Nah, kita sebagai mahasiswa nih sangat mungkin sekali terlibat ya dalam kegiatan-kegiatan ini, entah melalui komunitas, study club, ataupun lembaga kemahasiswaan. Nah, ini juga kegiatannya juga untuk raising awareness juga ya, untuk mahasiswa dan juga sivitas akademik yang lain. Nah, kalau kita dapat informasi, sharing tuh informasinya yang kita dapatkan ke lingkungan sekitar kita, misalnya melalui media sosial. Nah, dari kegiatan ini juga biasanya kita bisa memberikan dukungan ya, dukungan bagi korban. Kemudian juga salah satu yang penting lagi adalah kita bisa ikut mengawal berbagai implementasi kebijakan atau regulasi yang ada di lingkungan kampus. Kemudian yang terakhir yaitu lakukan tindakan-tindakan pencegahan. Ini mungkin sebenarnya banyak ya teman-teman bisa lakukan, tapi mungkin beberapa di antaranya adalah yang pertama kita harus selalu waspada dimanapun saat kita berada di ruang publik, termasuk di kampus. Kemudian sebisa mungkin ya batasi juga pertemuan dengan dosen atau mahasiswa lain jenis atau tenaga kependidikan atau siapapun ya perangkat di kampus di luar jam operasional. Jadi di luar jam operasional kampus dan juga di luar area kampus gitu. Jadi pertemuan hanya di tempat yang resmi di kampus dan juga kalau bisa memang kita bisa terlihat banyak orang atau melihat banyak orang ya. Tapi kan kalau sekarang kan modelnya konsultasi bisa online ya Kak Indro ya. Jadi lebih mudah ya. Lebih mudah dengan dosen ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita di circle kita atau di entah itu komunikasi dengan dosen atau teman, kalau ada obrolan-obrolan atau candaan-candaan yang misalnya berbau vulgar atau berbau pornografi yang saya pikir tidak pada tempatnya ya maksudnya ya, itu jangan ditanggapi gitu. Jadi jangan kita tanggapi dengan tertawa, tersenyum, ataupun mungkin kalau via chat jangan kita kasih reaction gitu. Saya pikir kita harus tunjukkan kalau kita nggak nyaman dengan bercandaan-bercandaan seperti itu gitu. Dan lebih bagus kalau teman-teman bisa memang mengungkapkan bahwa teman-teman keberatan seperti itu. Kemudian kalau memang ada yang melakukan gerakan fisik ya yang nggak wajar ya, entah merangkul, memeluk, memegang tangan, atau minta megang alat kelamin, atau menunjukkan alat kelaminnya kepada kita gitu. Nah, itu teman-teman harus berani menolak gitu, menegur gitu, bisa juga berteriak atau melaporkan. Jadi memang banyak ya tindakan-tindakan pencegahan yang bisa kita lakukan. Tentunya kita harus memperhatikan juga keamanan kita saat itu ya. Ya kalau memang kita membutuhkan bantuan, lebih baik kita mencari pertolongan seperti itu, Kak Indro. Oke, intinya dari diri kita sendiri juga harus aware ya, terutama aware buat diri kita sendiri, juga aware buat orang di sekitar kita mungkin yang bisa menjadi korban gitu ya. Kita juga harus peduli ya terhadap tersebut. Oke, mungkin tadi kan disinggung juga bahwa UI sudah punya layanan konseling. Apa harapan Kak Okta untuk UI terkait kasus kekerasan seksual yang mungkin di kampus kita juga terjadi ya, kasus-kasus seperti itu ya. Apa harapannya Kak? Yes, ya dengan adanya berbagai kebijakan ya, semoga berbagai kebijakan yang ada ini dan regulasi yang juga sudah dibuat oleh UI bisa diimplementasikan dengan baik ya Kak untuk memutus rantai kekerasan seksual ini di lingkungan kampus. Dan harapannya juga kalau dari saya semoga upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran akan isu kekerasan seksual di lingkungan kampus ini terus dilaksanakan gitu secara berkelanjutan, tidak hanya bagi mahasiswa tapi juga untuk seluruh sivitas akademika ya, baik dosen, tendik maupun perangkat lainnya. Dan kemudian kalau tadi terkait dengan kesadaran, nah kemudian penyediaan layanan nih, harapannya upaya penyediaan layanan itu juga mudah diakses oleh korban gitu. Tentunya penanganan yang memang berpihak
pada keadilan korban gitu. Dan dengan semua ini harapan memang nanti ke depan semoga UI bisa menjadi kampus atau tempat ya Kak ya yang memang lebih aman gitu, lebih aman dan juga bebas dari kekerasan seksual. Oke, itu jadi harapan kita semua ya Kak Okta ya, untuk supaya kasus kekerasan seksual itu tidak terjadi lagi, khususnya di lingkungan kampus dan ya di semua aspek. Oke, terima kasih Kak Okta untuk sharingnya. Kemudian nanti kita akan ada closing session dengan Kak Okta, cuman kita akan lanjut dulu nih dengan narasumber kita yang kedua. Baik Kak Indro. Oke, narasumber kita kedua adalah Kak Natasha Oktivia. Halo Kak, Halo Kak Endro. mungkin bisa diperkenalkan diri dulu nih Kak kepada Sobat HMP mengenai kesibukan Kakak saat ini, aktivitas, terus pendidikan yang ditempuh saat ini. Oke, baik. Ya, oke, selamat. Ya, halo, perkenalkan Sobat HMP. Terima kasih banyak ya sudah diundang di HMP Talks pada episode kali ini. Jujur seneng banget dan sungguh ya luar biasa lah bisa diundang pada kesempatan kali ini. Mungkin aku juga izin perkenalkan terlebih dahulu. Nama aku Natasha Oktivia. Ya, kalau misalnya di FKM lebih akrabnya dipanggilnya Nato dari S1 reguler Kesehatan Masyarakat 2019. Iya kakak sekalian, saya dari S1. Kemudian saya dari peminatan biostatistika dan ilmu kependudukan. Nah, untuk saat ini mungkin saya diamanahkan menjadi anggota independen sekaligus ketua umum MPM IMFKM UI tahun 2022. Kemudian terkait kesibukan ya selama menjadi mahasiswa selain ya, banyak membantu di MPM dan di kegiatan kemahasiswaan di FKM. Selain itu juga apa namanya juga ikut beberapa kegiatan di luar dari FKM. Mungkin yang terakhir ada period Go di mana merupakan komunitas yang menggeluti hak-hak kesetaraan gender, kesehatan seksual dan reproduksi serta mungkin terakhir kami itu sempat memberikan edukasi dan sosialisasi ke siswa SD yang mengenai kesehatan dan kebersihan menstruasi seperti itu. Nah, selain itu juga mungkin kesibukan saat ini ya paling menjalani kewajiban mahasiswa S1 tingkat akhir ya kakak sekalian, yaitu lagi magang ya, magang akademik seperti itu. Oke, mantap sekali ya kesibukannya dan mungkin hari ini bisa sharing-sharing di sini nih gantian. Kalau kemarin udah sharing di anak SD atau di lingkungan lain, sekarang memberikan insight dan sharingnya kepada sobat-sobat HMP. Oke, tadi kita sudah berbicara dengan Kak Okta terkait dengan apa itu kekerasan seksual, bagaimana pencegahannya dan kondisi terkini ya terkait dengan kekerasan seksual. Kemudian kita mungkin lebih spesifik ya menanyakan kepada Kak Nato ya, tadi kan lebih akrab dipanggil Kak Nato ya, terkait dengan pelayanan yang ada di kampus kita sendiri nih Kak. Jadi apakah sebenarnya di UI sendiri udah ada layanan pengaduan terkait tindakan kekerasan seksual? Oke, baik. Terima kasih Kak Indra atas pertanyaannya. Jadi terkait layanan pengaduan ya, seperti yang sudah dibahas sedikit oleh Kak Okta mengenai peraturan dari UI, peraturan yang baru banget keluar, yaitu peraturan terkait kekerasan seksual di kampus. Itu ada ya untuk apa alur terkait pengaduannya. Jadi untuk alur pengaduannya itu menurut peraturan yang terbaru itu ada enam langkah yaitu untuk penanganan khususnya untuk penanganan kekerasan seksual. Yang pertama itu adanya proses penerimaan laporan. Jadi terkait kejadian kekerasan seksual yang ada di kampus itu harus dilaporkan nih ke sekalian. Nah ke apa namanya ke platform yang ada gitu. Nanti ada hotline tersendiri itu dari UI yang kalau nggak salah tuh ada namanya Sipduga seperti itu. Nah, selain itu juga sudah ada Satgas PPKS ya Kak sekalian yang akan dan sekarang kalau nggak salah tuh sedang dalam proses untuk apa penjaringan dan apa finalisasi terkait orang-orangnya. Namun jika sudah ada itu akan apa namanya mempermudah ya untuk alur pengaduan kekerasan seksual. Kemudian selain itu ada pendampingannya yang mana dari UI juga menyediakan layanan berupa konseling, layanan terkait kesehatannya, layanan bantuan hukum, advokasi dan sebagainya. Kemudian ada
perlindungan, yaitu memberikan perlindungan kepada korban ataupun saksi mengenai kekerasan seksual. Terus kemudian ada penindakan untuk penindakan, yaitu berupa pemeriksaan laporan-laporan kekerasan seksual dan apa namanya mengumpulkan bukti-bukti maupun keterangan-keterangan yang ada dari laporan-laporan tersebut. Kemudian akan ada pemulihan dan juga tindakan pencegahan keberulangan seperti itu. Jadi sebenarnya dari UI sendiri sudah cukup memberikan pelayanan juga ya kepada kita, untuk kepada mahasiswa UI sendiri maupun kepada sivitas akademika. Namun mungkin kalau misalnya melihat realitanya ya, sebenarnya dari UI sendiri cukup implementasi dari peraturan ini tuh cukup lama, karena sebenarnya kan Permendikbudristek itu sudah keluar pada tahun 2021 ya kakak sekalian. Namun baru Satgasnya pun baru mulai ada di tahun ini, dan jika kita melihat timelinenya itu sudah cukup terlambat, dan akhirnya ya peraturan yang kita tunggu-tunggu sampai saat ini, bahkan dari ranah lembaga kemahasiswaan pun sudah menunggu-nunggu, akhirnya keluar pada bulan November ini. Jadi ya mungkin seperti itu sih Kak, kalau misalnya terkait layanan yang ada di kampus kita. Oke, berarti memang kampus kita sudah punya layanan itu ya, walaupun memang implementasinya agak sedikit terlambat dibanding yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah atau Kementerian Pendidikan ya. Oke, mungkin yang ya perlu mungkin kita kawal untuk implementasi dari peraturan yang sudah dibuat oleh kampus kita. Oke, sebenarnya untuk hotline-nya ini berarti lingkupnya UI ya, atau memang di setiap fakultas ada, Kak? Nah, untuk itu sebenarnya setiap fakultas itu belum ada. Namun sejauh ini kita tuh sudah punya mitra atau ya lembaga khusus yang menangani terkait pelaporan dan pendampingan terhadap korban, yaitu dari Hope Helps UI. Jadi Hope Helps sendiri itu punya layanan untuk korban untuk melaporkan dan untuk bantuan terkait kepada korban terkait kekerasan seksual yang ada di lingkungan UI, maupun kepada kekerasan seksual yang dialami oleh sivitas akademika oleh UI. Nah, biasanya dari Hopeless UI ini menerima bantuan untuk pengajuan laporan serta psychological first aid atau bantuan psikologis pertama seperti itu. Jadi dari Hope Helps ini itu mempunyai layanan untuk pendampingan kepada korban yang ada 3 jenis, yaitu layanan untuk pendampingan korban dalam bentuk secara psikologis, yaitu untuk kalau nggak salah itu ada tiga pedoman yang mereka ini, atau 3 aspek yang mereka lihat, yaitu look, listen, and link. Jadi ketika ada korban, pasti mereka harus menerapkan aspek ini ya, look, listen, and link, 3L. Kemudian selain itu dari Hope Helps UI juga membantu layanan kita, memberikan pendampingan terkait pendampingan hukum. Jadi korban kan pastinya butuh pendampingan dari orang ketiga ataupun orang lain yang lebih tahu terkait terkait permasalahan terkait kekerasan seksual, maupun sebenarnya apa saja sih yang harus korban persiapkan untuk pada akhirnya memberikan laporan, atau pada akhirnya untuk menindaklanjuti kasus yang ia alami seperti itu. Dan selain itu dari Hope Helps juga untuk terbuka untuk bantuan lainnya, seperti pendampingan terkait persidangan di ketika ada alur untuk penanganan kekerasan seksual, kemudian untuk mewakili korban ketika adanya pertemuan dengan pelaku seperti itu. Jadi kalau dari tingkat UI sendiri seperti itu. Namun jika kita melihat lagi di tingkat fakultas, sebenarnya kalau misalnya terkait alur pelaporan dan pendampingan korban itu belum terlihat ya saat ini secara jelas. Namun jika saya melihat berdasarkan pengalaman yang pernah ada yang pernah ada di lingkungan kampus maupun di lingkungan fakultas sendiri,
itu dari UI, dan ini pelaksanaannya sebelum adanya peraturan rektor tahun ini ya. Jadi ada yang namanya P3T2, yaitu panitia penyelesaian pelanggaran tata tertib kehidupan kampus yang dibentuk jika ada pelanggaran ataupun ya ada kasus kekerasan seksual, dan itu ada di tingkat universitas dan ada di tingkat fakultas. Nah, dari tingkat fakultas sendiri nanti yang akan apa namanya menerima laporan maupun melakukan pendampingan terhadap pelaku maupun korban dalam menangani kasus kekerasan seksual ini. Jadi dari tingkat fakultas sebenarnya belum ada secara spesifik gitu. Kalau atau kita bisa bilang crisis center gitu ya untuk menangani kekerasan seksual itu sendiri. Jadi hanya ya jika korban ingin melapor, lapor ke pihak-pihak terkait gitu. Kalau misalnya di tingkat fakultas berarti bisa lapor ke departemen terkait ataupun ke pihak kemahasiswaan untuk bisa ditindaklanjuti dan akhirnya diselesaikan seperti itu. Oke, ya sebenarnya sudah ada alur khusus ya untuk bagaimana mahasiswa kalau misalkan mendapatkan tindakan kekerasan seksual bisa melaporkan kepada pihak di lingkungan kampus ya. Oke, menurut Kanato nih, sebenarnya gimana sih respon dari kampus kita sendiri, kampus UI ya, kalau misalkan ada laporan terkait dengan kekerasan seksual? Ya, jadi respon dari kampus sebenarnya uh, pasti ada respon ya, karena jika ada yang ada permasalahan yang terjadi di kampus maupun yang terkait dengan sivitas akademika maupun mahasiswa dari UI sendiri, pasti mereka akan merespon. Namun karena urgensi terkait kekerasan seksual ataupun isu tentang kekerasan seksual ini masih dirasa kurang kurang orang-orang masih kurang sadar pun dari apa ya pejabat pejabat kampus maupun ya dari pihak kampus sendiri masih masih belajar dan masih apa namanya masih sangat apa ya masih kurang familiar gitu dengan permasalahan ini. Jadi terkadang direspon, namun pasti responnya atau ya proses untuk melakukan penindaklanjutan terkait kasus ini itu cukup lama gitu. Biasanya tuh pasti akan dan proses persidangan maupun alur untuk menjawab permasalahan ini tuh biasanya memakan waktu yang cukup lama ya, melalui berbagai persidangan dan sebagai macamnya gitu, dan yang pada akhirnya akan keluar SK Rektor mungkin terkait pemberian sanksi kepada pelaku dan sebagainya, itu biasanya memakan waktu yang cukup lama. Jadi saya mempunyai harapan yang besar ya, jika sudah ada peraturan rektor ini kan sudah ada alur yang jelas, kemudian sudah ada apa ya pedoman-pedoman juga untuk pihak dari UI, untuk pihak ke fakultas-fakultas untuk akhirnya bisa menerapkan nih apa namanya berbagai pedoman ini ataupun alur pelaporan maupun pengaduan ini yang pada akhirnya bisa diterapkan juga di tingkat fakultas. Seperti itu. Jadi ya sebenarnya direspon ya kakak sekalian, namun yang prosesnya itu yang masih dirasa cukup lama. Seperti itu. Oke, tadi juga disebut bahwa kampus UI juga melakukan pendampingan ya terhadap korban ya. Tapi mungkin seringkali nih korban itu merasa bingung dan juga tertekan gitu ya. Terutama juga tadi kita ngebahas tentang uh, relasi kuasa ya, bahwa orang-orang yang punya power itu cenderung dapat mengontrol gitu orang-orang yang di bawahnya gitu. Jadi dan orang yang di bawahnya juga merasa dia tidak punya kuasa atau tidak punya kendali gitu untuk lepas dari tekanan itu. Nah, bagaimana sih atau caranya gitu untuk korban-korban yang merasa tertekan atau merasa bingung gitu untuk melapor, dan juga bagaimana pendampingannya gitu terhadap korban, terutama bagi kita ya, terutama kita sebagai mahasiswa di lingkungan kampus, ketika kita melihat ada rekan kita atau misalkan orang yang di kampus yang mendapatkan tindakan kekerasan seksual, bagaimana sih peran kita gitu, dan juga bagaimana proses pendampingannya. Oke, ya terima kasih. Ya baik, terkait bagaimana kita sebagai mahasiswa ya untuk bisa apa?
kemana harus melaporkan ataupun memberikan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual. Jadi seperti yang udah dibahas juga ya oleh Kak Afka tadi, bahwa kita sebagai mahasiswa, sebagai agent of change, harus mampu juga itu untuk memperkaya memperkaya wawasan kita dan ilmu kita, dan coba untuk belajar lebih banyak lagi dan lebih aware lagi terkait isu kekerasan seksual. Namun jika kita melihat uh, kondisinya gitu kan, korban biasanya merasa bingung maupun bahkan merasa merasa takut gitu untuk melaporkan terkait kasus yang kekerasan seksual yang ia alami. Nah, mungkin mekanisme secara yang seperti yang kita ketahui ya tadi, bahwa dari lembaga selain UI dan ada Hope Health juga yang bisa memberikan bantuan nih kepada teman-teman mahasiswa ataupun sivitas akademika untuk melapor maupun mendapatkan bantuan pendampingan dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Nah, dari kalau kita misalnya bahas lagi ya, yang saya cukup tahu juga ya dari tingkat UI sendiri, sebenarnya mekanismenya itu untuk pendampingannya, mm, yang saya tahu itu pendampingannya dalam bentuk yang tadi ya, psikologis, hukum, dan bantuan lainnya. Nah, kalau misalnya bantuan psikologis ini sendiri, yang saya dengar juga ya dari pihak Hope Health sendiri yang pernah saya ikuti gitu webinarnya, bahwa mereka itu bantuan psikologis yang mereka sediakan adalah pemberian bisa didatangkan diberikan waktu untuk konseling gitu dari pihak Hope Health UI untuk konseling kepada korban kekerasan seksual, dan untuk biaya konselingnya sendiri pun akan ditanggung juga dari Hope Health UI. Jadi sebelum ke sana ya, namun jika kita alurnya seperti ini kan, ya, kalau misal ada teman kita merupakan korban dan dia setuju untuk diproses gitu ya, terkait permasalahan kekerasan seksualnya, maka jika dia ada konsen untuk dan mau untuk melanjutkannya, bisa langsung hubungi ke hotline Hope Helps UI, dan di sana pasti dari teman-teman Hope Helps UI itu akan memberikan bantuan pendampingan gitu, dan pasti akan dijaga juga kerahasiaannya terkait kasus kekerasan seksual yang dialami seperti itu. Jadi ya akan diberikan setelah mengajukan laporan gitu melalui hotline dari Hovehealth itu sendiri. Nanti dari Hovehealth juga akan memberikan psychological first aid, atau ya jika teman-teman korban ingin diberikan waktu untuk bercerita, ataupun teman-teman lebih ingin diberikan bantuan seperti air minum atau bantuan untuk visum gitu kan, itu dari pihak Hope Health UI sungguh terbuka untuk teman-teman bisa berkonsultasi ataupun meminta pertolongan atau bantuan gitu untuk teman-teman korban yang mengalami kasus kekerasan seksual. Jadi saya harap sebenarnya layanan atau sarana untuk korban ataupun untuk teman-teman yang mengalami kasus kekerasan seksual ini sudah ada gitu. Namun kita perlu memberikan informasi ini gitu, ataupun menyebarluaskan kepada teman-teman sekalian berbagai layanan yang ada atau berbagai platform yang ada untuk bisa membantu kita gitu jika kita ataupun teman-teman kita yang lain mengalami kasus kekerasan seksual. Mungkin dari saya seperti itu, Bang. Oke, tadi terkait dengan peran kita ya sebagai mahasiswa. Kemudian tadi juga disebutkan bahwa tindakan kekerasan seksual juga terjadi di dalam lembaga kemahasiswaan gitu ya, yang dilakukan oleh mungkin petinggi-petinggi di lembaga kemahasiswaan di kampus gitu ya. Menurut Kanato nih ya, bagaimana sih sebenarnya peran lembaga kemahasiswaan yang ada di lingkungan kampus, kan khususnya Kanato ini sebagai ketua MPM ya, yang juga salah satu lembaga kemahasiswaan di kampus, dalam upaya pencegahan gitu. Apakah memang di lembaga kemahasiswaan itu punya concern juga yang sama dengan kasus kekerasan seksual ini dalam bentuk program kerjanya atau seperti apa gitu kan?
Terima kasih Kak Hendro. Ya, jadi sebagai mahasiswa yang ya yang juga pasti mempunyai apa ya, mempunyai andil juga dalam lembaga kemahasiswaan atau organisasi yang kita ikuti di kampus itu ya kan seperti yang kita tahu bahwa organisasi sebenarnya eh, rawan juga ya untuk sebuah komunitas atau ya sebuah lingkungan yang rawan juga terjadi kekerasan seksual yang mana banyak juga nih apa yang seperti tadi Kakak sampaikan adanya relasi kuasa, adanya ya ada jabatan, adanya struktural yang meminta apa ya rentan orang-orang yang di dalamnya untuk mendapat perilaku yang ternyata itu merupakan kekerasan seksual seperti itu. Jadi menurut saya peran lembaga kemahasiswaan itu menjadi cukup penting gitu. Karena kalau misalnya dari diskusi-diskusi yang pernah saya ikuti gitu, sebenarnya lembaga kemahasiswaan itu atau organisasi itu lebih sering terpapar mengenai kasus kekerasan seksual dibandingkan apa namanya ya kejaksaan ataupun di wilayah persidangan gitu. Jadi organisasi ataupun orang-orang yang berkumpul yang secara struktural ada gitu sebenarnya itu lebih rentan terjadi kasus kekerasan seksual dibandingkan yang pada akhirnya sampai ke ranah persidangan atau apa karena ya itu wilayah yang lebih dekat dengan kita menghabiskan waktu yang sangat banyak di sana jadi itu merupakan wilayah yang sangat rentan jadi sebagai apa ya organisasi ataupun sebagai ya iya pejabat-pejabat di organisasi ataupun di lembaga mahasiswaan penting juga untuk kita memberikan awareness terkait isu kekerasan seksual ini dan juga memberikan ruang aman juga untuk anggota-anggota kita untuk pada akhirnya menjalankan kewajibannya untuk belajar dan juga untuk ya akhirnya mengeksplorasi dan belajar juga di lembaga mahasiswaan seperti itu. Jadi kalau misalnya dari lembaga mahasiswaan ini berperan yang pertama mungkin menurut saya itu yang terpenting adanya SOP atau peraturan internal di organisasi gitu. Jadi diterapkan budaya ataupun ya norma gitu di budaya di internal organisasi kita sendiri terkait kekerasan seksual misalnya adanya fakta integritas di awal gitu di awal kepengurusan di mana fungsionaris itu tidak diperbolehkan untuk melakukan kekerasan seksual ataupun untuk bisa memahami kekerasan seksual itu spektrumnya apa saja dan pada akhirnya mengetahui gitu. Jadi kalau misalnya di organisasi atau di lembaga kemahasiswaan itu rentan untuk terjadi kekerasan seksual, maka dari itu dilakukan pencegahan ataupun ya tindakan promotif juga itu di awal kepengurusan seperti itu dan juga peraturan internal juga ini apa namanya diharapkan juga ada ya di tingkat fakultas ataupun di tingkat dunia kemahasiswaan itu pada akhirnya karena sudah ada ya peraturan di tingkat UI dari peraturan rektor, semoga bisa diturunkan juga ke peraturan di tingkat UI yang dari kemahasiswaannya seperti dari KTPM UI ataupun yang pada akhirnya diimplementasikan juga di IMFKM UI seperti itu. Nah, selain adanya peraturan juga dibentuk juga nih lembaga kemahasiswaan juga bekerja sama ya nggak cuma MPM sebagai lembaga legislasinya dan yudikasinya tapi juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain misalnya ada PIKR Rumpan juga di FKM ataupun dari teman-teman BEM juga untuk bisa membuat suatu alur pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Jadi kita bisa punya komitmen bersama-sama sebagai lembaga mahasiswa untuk bisa menciptakan ruang aman untuk teman-teman IMFKM UI. Selain itu, yang terpenting juga sebagai lembaga kemahasiswaan itu bisa melakukan jika ada pertemuan kasus kekerasan seksual atau jika ada pada akhirnya ada penindaklanjutan kasus gitu atau persidangan bisa lebih berorientasi kepada korban karena seringkali ya kita ketika berhadapan dengan kasus KS itu kita pasti butuh banyak belajar dan kadang itu banyak judgement tertentu gitu yang timbul di benak kita ataupun pada akhirnya timbul dari diskusi kita karena kita masih kurang gitu awareness-nya tentang KS dan pada akhirnya bisa mempengaruhi keputusan kita atau berbagai
perkataan yang akan kita keluarkan. Jadi saya harap bisa apapun yang kita lakukan bisa berorientasi pada korban gitu. Dan jadi segala apapun yang dilakukan itu bisa lebih transparan dan mungkin jika ada peran dari lembaga juga bisa, jika ada kasus gitu, jika ada korban bisa melibatkan peran pihak ketiga gitu, ataupun lebih ya yang penting selain berorientasi kepada korban, kita juga memberikan sepenuhnya alur dari penanganan kasus kekerasan seksual itu kepada korban. Jadi kita harus meminta konsen juga kepada mereka, apakah mereka ingin melanjutkan ke persidangan selanjutnya ataupun demikian gitu. Jadi selalu meminta konsen juga gitu kepada korban terhadap berbagai keputusan yang ada gitu jika ada KS seperti itu. Jadi lembaga mahasiswa itu sebenarnya punya peran yang cukup penting gitu di lingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakat gitu. Jadi kita sebaiknya bisa menjadi contoh gitu kan kepada teman-teman yang lain ataupun kepada mungkin masyarakat lain gitu di sekitar kita, di sekitar UI, dan bahkan ya untuk teman-teman lain yang lainnya seperti itu. Jadi ya mungkin ya begitulah peran LK gitu, Mang Enda. Oke, kita harapkan bersama bahwa semua pihak ya, baik itu mahasiswa maupun lembaga kemahasiswaan dan juga pihak kampus untuk mengawal ya, kalau misalkan terjadinya tindak kekerasan seksual di lingkungan kampus. Oke, mungkin Kanato nih, harapan Kanato sendiri untuk UI ya, terkait dengan penanganan tindakan kekerasan seksual itu seperti apa sih Kak harapannya? Harapannya itu kalau misalnya dari tingkat UI ya, karena sudah ada peraturan rektornya, saya berharap mungkin bisa terus dikawal dan diimplementasikan ya peraturan PPKS ini, dan juga harapannya juga semoga satgas yang sedang dibentuk ini segera terbentuk dan pada akhirnya bisa berjalan untuk melayani kebutuhan kita semua gitu sebagai warga kampus, karena kasus kekerasan seksual ini tidak hanya ya rentan untuk kita, rentan untuk orang-orang tertentu atau rentan hanya untuk perempuan, tapi untuk kita semua. Jadi semua orang tuh bisa menjadi korban kekerasan seksual. Jadi saya harap tuh bisa uh, ada diimplementasikan peraturannya sehingga memberikan ruang aman bagi kita semua gitu. Dan juga mungkin harapannya dari UI juga mulai dibuka perbanyak diskusi-diskusi, kegiatan-kegiatan positif yang menyentuh isu-isu terkait hak asasi manusia, kemudian relasi kuasa, perspektif, kemudian terkait kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual gitu. Jadi semakin terbuka gitu, baik dari mahasiswanya ataupun dari tenaga pendidikannya ataupun dari pejabat-pejabat di rektorat gitu terkait isu KS ini. Kemudian ya perbanyak diskusi dan dan mungkin mulai menumbuhkan relasi yang sehat ya antara mahasiswa dengan antar mahasiswa, kemudian antara mahasiswa dengan dosen ataupun tenaga pendidikan. Jadi bisa menimbulkan ruang aman juga buat kita semua, selain yang tadi yang kata untuk bisa menjaga diri kita sendiri seperti itu. Oke, menjadi harapan kita bersama ya, supaya Satgas di tingkat kampus ini bisa lebih optimal, bisa bergerak lebih aktif, sehingga meminimalisir terjadinya tindakan kekerasan seksual di lingkungan kampus ya. Walaupun tadi secara data korban itu lebih banyak perempuan, tapi tidak memungkiri bahwa laki-laki juga bisa menjadi korban tindakan kekerasan seksual seperti itu ya. Oke, terima kasih karena atas sharingnya. Terus kita akan panggil lagi narasumber pertama kita, Kak Nato, Kak Okta, maaf. Oke, kita masuk kepada sesi terakhir, di mana sesi terakhir ini adalah closing statement. Oke, jadi nanti tiap narasumber, baik Kak Okta maupun Kak Nato, menyiapkan closing statement dari topik kita hari ini. Oke, mungkin dari Kak Okta dulu, closing statement-nya gimana nih Kak? Terima kasih Kak Endro, Kak Nato juga. Jadi kekerasan seksual ini kan cukup beragam ya Kak Endro ya jenisnya ya. Mungkin kalau dari saya tuh
kita sebagai mahasiswa ini harus waspada, harus lebih aware lagi gitu untuk setiap aksi ataupun tindakan pelecehan seksual. Nah, ini teman-teman ya, ini kamu sangat boleh ya sebenarnya menolak, kita sangat boleh menolak atau menegur atau melaporkan segala hal yang sifatnya memang melecehkan, yang tidak sesuai dengan concern kita gitu. Kemudian kalau di masyarakat kita tuh kan ya, isu kesehatan seksual reproduksi ini kan masih dianggap tabu ya untuk dibicarakan. Nah, kita sebagai mahasiswa ini harus membuka perspektif gitu, harus buka perspektif terkait isu ini. Kemudian juga kekerasan itu bukan hanya isu perempuan gitu, bukan hanya isu sekelompok orang gitu, tapi lebih luas gitu. Nah, kekerasan seksual ini terkait dengan isu sosial, kemudian juga terkait dengan masalah kesehatan masyarakat. Nah, ini juga jadi concern kita sebagai mahasiswa FKM UI gitu. Dan mungkin yang terakhir, untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini juga di lingkungan kampus ya, sangat diperlukan adanya kesadaran kolektif gitu, dan juga peran dari semua pihak, seluruh sivitas akademika untuk bersama-sama menciptakan ruang yang aman di lingkungan kampus. Mungkin itu dari saya, Kak Endro. Terima kasih banyak, Kak Endro. Oke, terima kasih juga Kak Okta. Kemudian dari Kanato nih, closing statement-nya nih, closing statement dari Kanato buat topik kita hari ini apa nih Kak? Ya, jadi ya sudah terwakilkan juga ya dari Kak Okta. Ya, terima kasih juga untuk diskusi pada hari ini. Jadi kasus kekerasan seksual memang merupakan fenomena gunung es ya, tadi sudah dibahas, yang mana sudah kerap terjadi di sekitar kita, maupun kita pun bisa menjadi korban gitu. Jadi saya harap melalui diskusi kita pada hari ini, kita jadi semakin sadar dan belajar juga, dan bisa lebih menggali lagi nih urgensi untuk bisa mengatasi permasalahan kasus kekerasan seksual di tingkat kampus, dan juga bisa bekerja bersama-sama ya, berkolaborasi bersama-sama untuk bisa memberikan ruang aman untuk kita semua terbebas dari kekerasan seksual. Seperti itu. Terima kasih, Mas Endro. Oke, terima kasih juga. Jadi bisa saya simpulkan ya dari diskusi kita kali ini kita banyak belajar terkait dengan isu kekerasan seksual di lingkungan kampus khususnya bagaimana terkait dengan kekerasan seksual itu sendiri yang tadi jenisnya cukup banyak dan bagaimana kita dapat melakukan pencegahan terhadap tindakan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Oke, dan juga dapat saya simpulkan bahwa kita memang harus bersama-sama ya di semua aspek untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual tidak hanya di lingkungan kampus tapi juga di lingkungan masyarakat. Oke, terima kasih Kak Okta dan Kak Nato atas waktunya dan atas sharingnya hari ini kepada Sobat HMP semua. Dan tentunya sharing dalam diskusi kali ini juga menarik dan juga memberikan informasi yang penting ya buat semua terkait dengan bagaimana kita mencegah terjadinya tindakan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Okta dan Kak Nato atas waktunya dan sampai jumpa dalam HMP Talks di edisi berikutnya. Terima kasih.